Balik lagi di video selanjutnya ya, di tutorial Figma di channel saya DevPath by Syarif. Nah, di video kali ini saya akan mencoba ya membuat sebuah portofolio yang mungkin nanti akan saya buat beberapa bagian video ya, karena kalau kita buat satu video kayaknya terlalu panjang. Jadi di video kali ini saya akan coba buat untuk portofolio e-commerce ya, yang khusus berjualan peralatan olahraga ya, seperti sepatu, jaket dan lain-lain seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba ya buat beberapa komponen seperti itu, dan kita ada satu website ya sesuai request dari teman untuk membuat sebuah website ya, portofolio seperti ini kurang lebih, yang nanti kita akan coba ya buat yang kalau bisa ya semirip mungkin ya, seperti ini, kayak gini. Oke, mungkin nggak akan selengkap full websitenya, tapi kita akan coba dulu seperti itu. Oke, nah kita bisa coba nanti pakai gambar-gambar yang ini ya, yang free stock image, jadi kita bisa pakai nanti, atau misalkan kalau perlu ya kita bisa coba ambil gambar dari website yang tadi ya, seperti itu. Oke, jadi di awal ini saya coba akan buat satu halaman untuk komponen ya, untuk komponen kita nanti. Kalau kita lihat di website ini, kita bisa lihat ya, ada beberapa komponen nanti yang bisa kita pakai seperti itu. Oke. Oke, jadi kita coba dulu ya buat untuk ininya navigasi, kemudian buttonnya ya, kayak gitu. Kalau kita lihat navigasi ketika di hover dia berubah jadi seperti ini. Oke, dan button seperti ini ya, jadi nggak ada backgroundnya, kemudian kalau di hover muncul ya background seperti ini. Oke, jadi bisa kita buat komponennya, kita buat section dulu, shift S ya. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah membuat ya beberapa contoh komponen seperti itu, jadi kalau masih bingung bisa dilihat lagi ya cara membuat komponen. Jadi di video ini saya bisa langsung ya, nggak perlu menjelaskan cara-cara detailnya seperti itu. Oke, jadi di pertama kita coba buat button dulu ya. Di button kita pakai teks atau diketik T seperti itu. Oke, lalu kita ketik aja button. Fontnya misalkan kita buat di select dulu ya, all, kemudian kita bisa coba lihat ya di referensi kita, sepertinya ini antara coba ya button. Oke, kita kecilin dulu teksnya, misalkan 42. Oke, coba seperti ini, kemudian sepertinya extra light ya pemilihannya. Oke, lalu kita bisa pilih ini sebagai auto layout ya, shift A. Sorry,
Oke, kita unselect dulu, lalu kita pilih teksnya, kemudian kita shift A ya. Oke, sudah cukup sekali aja ya. Oke, kalau kita lihat kita sudah buat ini. Kita kasih nama main button misalkan. Oke, lalu kita bisa buat stylingnya ya. Tadi kalau kita lihat dia pakai border warna putih buttonnya. Oke, button warna putih, border putih, lalu fillnya transparan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba rubah paddingnya, misalkan 80 ya, misalkan. Terus ininya kita buat 20 dulu, nanti kita akan buat varian ukurannya ya, seperti itu. Oke, nah, ini kita bisa buat ya komponen untuk style teksnya untuk button ya. Kita bisa pencet di sini apply, kemudian create style, lalu kita coba kasih nama btn ya, button sm small, kemudian kita kasih txt ya, teks, untuk memberi indikasi bahwa font ini digunakan untuk button small ya, seperti itu. Oke, di sini kita juga bisa buat stylingnya ya, kita pilih kemudian create style, lalu kita buat border white ya, misalkan di sini border white untuk membuat ini ya, membuat buttonnya. Lalu kita besarin sedikit bordernya jadi 2 ketebalannya ya. Ini kita bisa pilih center. Oke, saya rasa cukup ya. Kita bisa buat di sini di main button, kita klik, lalu kita bisa create komponen ya di bagian sini. Oke, create komponen, lalu kita bisa pilih add variannya dulu ya. Varian kita buat properti satunya kita rubah jadi size ya. Jadi button size-nya sudah kita buat, kemudian kita tambahkan untuk teksnya ya. Teks kita buat button text ya. Button text, value-nya kita kasih nama button misalkan. Oke, nah ini muncul warning, nggak apa-apa, kita bisa klik teksnya. Kemudian di sini ya, teks kita bisa pilih apply variable property di bagian sini ya, kita pilih. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan juga ya di main button sebagai ini ya, state-nya ketika di hover nanti bisa berubah ya. Ini kita kasih nama name, state, value-nya kita buat default. Oke, sudah. Lalu kita bisa klik ya ini. Oke, kita ganti namanya di sini, rename ya. Kita rename dulu. Ini SM default namanya, nama buttonnya ya, untuk mengindikasikan bahwa ini button kecil ketika nggak diapa-apain. Oke, state-nya default sudah betul, kita add ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini nggak ada ya button yang menggunakan icon, jadi saya nggak perlu pakai icon ya, seperti itu di buttonnya. Misalkan ya, jadi di portofolio ini kita nggak akan menggunakan properti icon ya di button kita. Oke,
Oke, jadi nggak apa-apa kita buat gini, lalu kita tambahkan ya. Waktu kita klik, kita bisa tambah di sini, add varian. Oke, kita gedein dulu. Oke. Kita turunkan satu. Ya, jadi kalau kita lihat waktu di hover, dia feel-nya berubah ya. Ada background putih dan teksnya jadi hitam. Jadi kita langsung aja buat di sini. Ini ya, state-nya kita rubah jadi hover di sini. Oke. Ya, jadi kita rubah dulu feel-nya ya. Feel-nya kita buat di sini putih sudah berubah, lalu kita apply variable. Di sini kita tambah bg white ya. Bg white, background white untuk mengindikasikan bahwa background ini warnanya putih ya. Nanti kita bisa pakai juga. Oke. Lalu kita pilih teksnya ya, teks buttonnya, lalu fill-nya ini kita rubah jadi warna hitam ya, seperti ini. Oke, kita bisa apply style juga di sini, misalkan kita kasih biji black ya, biji black. Oke, jadi kita sudah punya background white dan ini ya. Oke. Lalu kalau kita lihat ya, oke, nggak berubah ya. Ininya. Oke, kita coba dulu. Mungkin ini stylenya di sini ya, kita edit sedikit. Button SM text-nya kita edit seperti ini, edit style. Lalu kita rubah menjadi regular. Coba. Kalau kita lihat ya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita sudah buat untuk hover dan ini ya, SM default, lalu hovernya sudah. Oke, kita tambahkan varian baru. Ketika diklik ya, buttonnya diklik, ini di sini state-nya kita rubah jadi klik. Oke, ketika diklik, misalkan warnanya berubah menjadi, kita detach dulu ya stylenya. Ketika diklik misalkan menjadi seperti ini ya, abu-abu sedikit kayak gini. Oke, kita bisa buat ininya ya, di style, apply new style, kemudian misalkan background light gray ya, kita kasih nama background light gray seperti ini. Oke, kemudian sudah di sini state-nya jangan lupa ya, sudah kita buat. Lalu ketika buttonnya disable ya, button yang nggak bisa diklik, kita bisa buat di sini varian baru, add varian. Oke. Kemudian kita tambahkan ya fill-nya, misalkan berwarna yang gelap ya, abu-abu gelap seperti ini misalkan. Oke, seperti ini. Lalu teksnya juga kita rubah ya warnanya supaya mengindikasikan bahwa button ini nggak bisa diklik ya. Nanti bisa dicoba sendiri warnanya, nggak apa-apa, nggak harus mengikuti punya saya ya. Oke, sudah, kita jangan lupa klik yang disable ini, kita rubah namanya state-nya jadi disable ya.
disabled seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita bisa coba buat size yang lain ya, untuk size medium dan yang besar misalkan. Oke, jadi kita bisa blok aja ini semua buttonnya. Lalu kita Ctrl D atau Command D ya untuk menduplikat. Oke, jadi kita bisa pindahkan di sebelahnya sini misalkan. Oke, sudah. Ini saya besarkan dulu sectionnya ya, nanti kita perlu. Oke, kita buat segini, lalu komponennya kita bisa kecilin sedikit di sini ya misalkan. Oke, nah di sini untuk saya buat button medium ya, ini di size-nya kita bisa rubah jadi MD ya, untuk menandakan medium default, nggak apa-apa. Sekarang kita edit di padding ya, paddingnya misalkan kita buat 160 contoh, kemudian padding atasnya 40 ya, nggak apa-apa. Kita pilih juga untuk lainnya ya, kita select semua tadi 140, 160 ya, tadi 160, kemudian paddingnya atas kita bisa buat apa tadi 40 ya, 40. Oke ya, 40 sudah. Ini MD default ya, medium. Kemudian ini kita bisa ubah MD hover namanya ya, karena ini yang button ukuran medium ketika di hover. Lalu ini kita rubah yang ketiga MD klik ya, klik. Oke, terus ini MD disabled ya, yang paling bawah. Oke, sudah kita buat. Lalu saya akan menambahkan ya di sini untuk button yang lebih besar ya. Di sini kita bisa sama ya prosesnya, kita blok semua buttonnya, lalu kita Ctrl D atau Command D ya, terus bisa kita geser setelah kita duplikat. Oke, misalkan di sini langsung aja kita rubah, misalkan paddingnya kita buat jadi 240 misalkan, 240, ininya 60 ya, spacingnya kita bisa tambahkan supaya lebih rapi di 30 misalkan. Oke, nah kita lupa untuk ini ya, merubah font size-nya, jangan lupa supaya lebih bagus ya. Oke, kita select semua, kemudian ini kita detach dulu, lalu kita bisa pilih misalkan ukuran fontnya jadi 54 ya misalkan, atau terlalu besar mungkin 44. Coba dulu ya. Ya, nggak apa-apa, kita pakai 54 misalkan. Oke, sudah semua, kita bisa klik ini apply style ya, kita bisa buat namanya btn md -txt ya untuk teksnya misalkan. Nah,
Di yang large juga sama ya, jangan lupa untuk rubah namanya. Nama size-nya saya rubah jadi LG default. Kemudian ini LG hover ya. LG hover. Ini juga sama, LG click. Lalu yang terakhir LG disable. Oke, LG disable. Kita klik semua teksnya ya. Kita klik satu, lalu pencet shift ya, shift. Sama shift. Kemudian ini juga shift. Diklik. Lalu kita bisa pilih di sini, kita detach typografinya. Misalkan kita buat font size-nya 62 ya, contoh. Oke. 62 saya rasa cukup. Di sini kita bisa apply typography style-nya ya, create style. Lalu kita buat btn LG text ya, txt seperti ini misalkan. Oke. Sudah kita buat, lalu kita coba besarin dulu ya supaya gampang dilihat seperti ini. Lalu kita select semuanya ya supaya apa, kita bisa atur spacingnya di sini. Misalkan ya 36 ya contoh. Oke. Kita sudah merubah semua size dan state-nya ya seperti itu. Jadi kita bisa ini prototype ya. Kita ke prototype, lalu kita tambahkan interaksi di button pertama untuk hover ya. While hovering, kita pilih change to action-nya ke ini ya. Size-nya kita bisa pilih SM sebentar, kita belum berubah ini ya. Di desain kita coba cek SM default state hover ya. Di hover berarti ini kita apa ya. Di sini kita balik ke prototype. Di sini ya hover tadi kita bisa size-nya SM default. Oke. Kita pilih hover. Smart animate misalkan nggak apa-apa ya. Kita pilih defaultnya aja, is out 300 millisecond, sorry. Lalu kita pilih di button berikutnya, kita tambahkan interactions. Lalu ini ketika diklik ya, jadi while pressing, ketika buttonnya di press, lalu kita bisa pilih klik ya. Oke, yang untuk disable kita nggak perlu buat karena nggak berfungsi ya kayak gitu. Ini berikutnya buat yang MD juga sama, kita tambahkan interaction. Pertama while hovering dulu, kemudian change to ini MD hover ya. Lalu kita juga sama yang di hover, kemudian waktu diklik ya while pressing, pilih while pressing, lalu change to ke MD click ya, MD click. Oke, sudah. Yang untuk button large-nya kita sama while hovering pertama, kemudian change to size-nya LG hover ya, LG hover. Ini animasinya kita rubah jadi smart animate ya, tadi kita lupa di sini di hover ya, tadi yang untuk medium animationnya bisa kita tambahkan semua. Sorry, ini press animationnya smart animate ya, sama nggak apa-apa. Oke, ini sudah.
Yang untuk hover diklik kita tambahkan ya untuk button large-nya, while pressing action, kemudian change to LG click ya. Oke, animation kita gunakan smart animate. Oke, kita sudah membuat komponen button ya. Kita balik ke desain dulu. Oke, sudah. Lalu kita bisa coba buat ini ya untuk komponen navigasinya ya. Seperti ini. Jadi kita bisa buat di section baru ya, Shift S. Misalkan. Oke, kita bisa samakan ukurannya misalkan. Ya, kita buat ini navigation misalkan namanya navigations. Oke. Kita di sini bisa langsung ya buat teksnya. Oke, kita kasih nama ya, misalkan menu list ya. Kita kecilkan ukurannya, tipografinya kita detach, lalu ukurannya kita bisa tentukan ya. Sebentar, kita coba dulu. Misalkan di angka 16 terlalu kecil mungkin. Oke, 26 ya. Nanti kita bisa rubah-rubah lagi. Dan di sini kalau kita lihat ada ini ya, buletannya ini kita bisa tambahkan dulu. Oke, kita bisa buat ini Shift A ya, kita auto layout. Oke, kita bisa namakan frame-nya sebagai menu list ya. Menu list. Oke. Lalu kita bisa buat ini width-nya nanti ya, kita bisa tambahkan. Oke. Jadi kita sudah tinggal dipencet O untuk membuat ini ya, buletan tadi. Nanti kita bisa atur, jangan lupa pencet shift ketika ngedrag ya supaya lebih presisi. Lalu kita bisa kecilkan di sini ya, ini dipencet supaya ukurannya mengecil sama-sama ya. Misalkan saya buat 26. Tadi warna ininya seperti ini ya. Jadi ketika nggak diapa-apain, dia ada bordernya, ada border warna putih ya, tadi putih, kemudian ininya kita hapus ya, fill-nya. Oke, di sini bordernya kita buat 2 misalkan, lalu warnanya tadi putih ya, FFF, atau kita bisa pakai styling kita ya, tadi border white di sini. Oke. Lalu kalau kita zoom, kita tinggal ini aja ya, masukin ini di menu listnya seperti ini. Oke. Kalau kita cek ukurannya ini terlalu besar ya, sepertinya ini ya, sorry bukan teksnya tapi buletannya kita kecilin sedikit, misalkan di angka 20 contoh. Oke, kita klik ya, frame menulisnya ini sudah di tengah, gapnya kita tambahkan misalkan 20 contoh. Oke, kita cek dulu ini apakah sudah di tengah semua ya. Oke, kita bisa buat ini ya,
tambahkan komponen di sini, create komponen ya, menu list, kita tambahkan varian untuk teks aja ya, kita buat teks ya, teks value-nya misalkan menu list. Oke, lihat properti. Lalu kita bisa klik ya di tulisan ini menu list, kita ini di bagian teks kita hover ya, apply variable, lalu kita pilih nav text. Oke. Oke, sepertinya kita sudah buat satu ya. Lalu kita bisa panggil ya asetnya seperti ini di sini ya, di file assets. Sebelahnya file itu, kalau kita lihat kita sudah buat ya satu menu seperti ini. Kita bisa insert menunya di sini, oke. Ya, ini kita setelah buat satu menunya, kita bisa buat untuk full navigasi ya, seperti itu, oke. Jadi kita bisa buat ini, kita duplikat. Ctrl D atau Command D ya, kalau untuk Mac seperti ini. Kalau kita lihat di websitenya, ini ada 2, kemudian di kanan 3 ya. Oke, jadi kita bisa copy dulu 2, kemudian di sini ada 3 ya. Kita duplikat dulu. Misalkan nanti kita bisa atur ya di sininya, oke. Lalu di tengah kita perlu untuk logo ya, logonya ini. Karena saya membuat portofolio sendiri, jadi kita bisa pakai di plugin ya di sini. Lalu pilih plugin widgets, plugin and widget, kita bisa pilih misalkan di search ya, di search dummy logo misalkan, dummy logo contoh ini ya, saya pilih UI logos namanya, kita bisa klik. Oke, lalu kita bisa pilih yang, coba ya kita lihat, oh ini yang gradient. Oke, nah ini yang satu warna ya, kita bisa pilih ini, misalkan terserah ya, bisa pilih yang mana, saya coba pilih yang ini mungkin. Oke, saya klik, di drag aja, coba sebentar, network section. Oke, jadi kita bisa keluarkan ini ya, kita klik dulu, jangan diklik sectionnya seperti ini. Oke, misalkan ya seperti ini sudah. Kita bisa tutup ini ya, saya tutup. Kita bisa kecilkan ya, ini jangan lupa diklik lock aspect ratio-nya. Lalu kita buat misalkan 200 terlalu besar ya, kita coba buat berapa, 100 ya misalkan. Oke, kita rubah ininya warna, oh ini image ya, image, coba kita edit misalkan, atau kita hapus dulu ya, kita pakai yang warna aja. Kita bisa masuk lagi ke ini tadi UI logos ini, kita bisa pilih yang berwarna aja ya, nggak apa-apa. Misalkan yang sama ya, yang ini contoh, saya klik, oke. Kita bisa lock dulu, lalu tadi ukurannya 100 ya. Oke, sudah. Kita buat di tengah seperti ini misalkan ya.
Oke, sudah, kita bisa klik semuanya ya, seperti ini. Coba kalau kita cek di assets, ini bentuknya gambar ya, oke. Ya, kita pilih dulu semua, kita shift sambil diklik satu-satu ya. Oke. Lalu kita coba pencet shift A ya. Shift A untuk auto layoutnya ya. Nanti kita bisa coba di sini gapnya auto misalkan. Coba dulu ya, kita buat tadi ini ya. Jangan lupa tadi, karena kalau kita lihat ini seperti ini ya. Ini satu grup, kemudian ini satu grup, lalu ada logo di tengah. Kita bisa select ini semua ya, 3, lalu kita shift A. Oke, kita ubah ini gapnya jadi 100 ya, contoh. Misalkan, lalu ini juga sama untuk yang kiri, kita shift A juga ya. Oke, lalu di gapnya kita coba samakan ya, 100. Oke, sudah. Di frame 1 ini kita rubah ya, namanya jadi navigation bar ya, navigation bar. Lalu kita bisa pilih ini ya, tadi paddingnya kita bisa sesuaikan, misalkan ini kita coba 40 dulu ya, 40 misalkan. Lalu atasnya kita buat 10, nggak apa-apa ya, nanti kita bisa edit ulang ya, kayak gitu. Oke, jadi kita bisa buat satu-satu menu listnya, atau kita bisa buat ini ya, sama, kita buat navigation bar, misalkan create component, lalu kita apply property. Nggak perlu ya, karena kita nanti perlu untuk di hovernya ya, di state-nya tadi. Jadi kita di menu list ini kita bisa tambahkan satu varian ya. Di sini satu varian state-nya, propertinya satu ini kita rubah jadi state misalkan. Oke. Kita tambahkan satu varian baru ketika di hover ya. Dia berubah tulisannya seperti ini, oke, seperti abu-abu gitu ya. Kita coba di sini ya, tadi ini warnanya fill-nya jadi putih tadi, kalau kita lihat ya. Kita tes dulu, abu-abu ya, sedikit abu-abu. Kita coba kalau pakai light gray apakah oke, saya rasa oke ya, kurang lebih. Atau kalau kita mau perfect ya, kita detach dulu ya, kita detach. Lalu opacity-nya kita kecilin sedikit, misalkan di angka 70 misalkan, oke. 70. Ini kita hapus ya, misalkan. Oke, kita bisa copy ini color code-nya misalkan ya, untuk tulisannya kita rubah fill text-nya ini seperti ini misalkan. Oke ya, kalau kita lihat ya, seperti abu-abu seperti ini ya. Oke, jadi kita cukup buat dua ini aja, saya rasa ya. Kita bisa tambahkan prototype di sini. Kita
kita tambahkan interaction untuk hovernya ya. While hovering, action kita change to state 2 ini ya, kita belum rubah namanya. Misalkan smart animate is out ya, sama kita pakai defaultnya. Nah, ini tadi kita bisa pilih ya, desain, lalu state-nya tadi kita rubah jadi nav hover namanya misalkan. Oke. Ini kita rubah nav default namanya misalkan supaya nggak bingung. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa coba ya, kita masuk, kita buat satu halaman baru ya, add new page di bagian kiri ini. Kita namakan UI design. Oke. Lalu kita klik F ya, pencet F untuk pilih frame, lalu kita coba desktop. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita lihat ini backgroundnya hitam ya, mayoritas, jadi kita bisa pilih background black di sininya. Oke, nggak apa-apa, ini karena sama-sama hitam ya, jadi kita belum bisa lihat. Tapi kalau kita coba panggil assets ya, misalkan di sini, kita bisa coba masuk lagi ke komponen dulu. Oke, kita copy ini frame navigasinya, kita Ctrl C ya, atau Command C. Lalu kita bisa masuk ke halaman UI design, kita paste ya. Seperti ini misalkan, tapi ini terlalu besar ya. Oke, jadi kita buat lebih kecil misalkan ya. Oke, kita kecilkan sesuai ukuran ya, supaya nggak bingung. Misal di desktop ini ya, diklik, saya tambahkan stroke ya, stroke warnanya putih misalkan, supaya nggak bingung. Oke, nah ini image-nya bisa kita kecilkan ya. Ini select gambarnya, lalu kita kecilkan misalkan 50 ya, contoh. Oke. Lalu di sini kita bisa kecilkan juga ya, ini gap-gapnya kita kecilkan. Oke. Sebagai contoh ya, 20 misalkan. Sini ini juga bisa kita kecilkan. Oke, ini ya, di sini gapnya misal kita samakan 20, apakah terlalu mepet apa enggak ya. Oke, nah di sini karena kita tadi sudah ini ya, kalau kita lihat di tipografi kita bisa kecilkan ya, coba misalkan di angka 16 ya, contoh. Lalu kita bisa save ini, bisa tambahkan ya stylingnya, create style, nav txt misalkan ya, nav text di sini. Lalu ini bisa kita kecilkan juga ya buletannya. Ini kita bisa kecilkan dari komponen ya. Kita coba dulu, kita masuk ke komponen. Kita rubah dari sini ya. Ini di main komponennya kita bisa rubah ya, main komponen. Tadi kita sudah buat style typography, ini nav text ya, namanya nav
teks ini juga kita buat sama. Yang untuk state hovernya navtext. Oke, kita select dulu ya, select, lalu kita pilih navtext. Oke, di sini kita bisa kecilkan ya lingkarannya. Oke, misalkan berapa ya, 16 ya, kita coba 16 contoh. Oke, saya rasa ini juga sama, kita buat 16 ukuran lingkarannya ya, 16. Oke, lalu kita select dua-dua ya, pakai shift, gapnya kita kecilin, misalkan 10. Oke, nah di sini tadi kita bisa rubah lagi ya, ini tadi ukurannya misalkan 50 ya, 50. Oke, lalu kita bisa copy lagi ya, ini sorry, kita copy, kita masuk ke UI design, halaman UI design. Ini kita delete dulu tadi ya, kita delete, kita klik desktop ini framenya, lalu kita copy ulang ya. Oke, kita bisa kecilkan sama seperti yang tadi. Oke, kita kecilkan dulu ya, segini kita fullkan. Oke, sudah full, lalu kita select ini ya, auto layout yang untuk bagian kanan, kita kecilkan gapnya 20 misalkan, lalu yang ini juga 20 misalkan. Oke, ini kita buat lebih kecil ya, misalkan. Oke, lalu kita bisa pilih ini yang bagian utamanya, misalkan ini sudah auto ya, sudah auto. Kemudian oke, saya rasa sudah cukup untuk navigasi ya. Kita pilih desain, kita klik dulu ya navigation bar, lalu kita align ke tengah dan di atas seperti ini. Oke, lalu kita bisa tambahkan paddingnya supaya nggak terlalu mepet ya, misalkan 30 saya buat. Oke, seperti ini. Oke, jadi di yang pertama ini, video yang pertama ini kita coba buat untuk navigasinya dulu ya. Kalau kita samakan, kita bisa langsung aja coba yang bagian pertama itu namanya di sini ya, kita select yang pertama, lalu namanya shop. Oke, kemudian ada archive di menu kedua. Kita rubah tulisannya jadi archive karena kita sudah membuat komponen ya tadi. Lalu di bagian ketiga ada search dan account, lalu cart. Kita rubah ini search, oke, ini account, lalu ada cart ya, ada cart seperti ini ya tadi tulisannya. Oke, nah kita sudah buat di bagian untuk navigasi ya. Oke, untuk video ini saya rasa kita coba sampai sini dulu. Nanti di video setelahnya saya akan mencoba membuat bagian-bagian selanjutnya ya, seperti itu. Jadi bisa ditonton di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.